Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kalimat isim dilihat dari segi keluasan maknanya. Kalimat isim dilihat dari segi keluasan maknanya ini ada dua. Ada yang disebut dengan isim nakiroh, ada yang disebut dengan isim ma'rifat. Nakiroh ini memiliki makna umum, ma'rifat memiliki makna khusus. Dilihat dari segi makna secara umum ini, maka yang dimaksud dengan isim nakiroh adalah setiap kalimat isim yang mengandung makna umum, artinya tidak tertentu. Kebalikan daripada isim nakiroh, isim ma'rifat adalah setiap kalimat isim yang mengandung makna khusus, artinya makna daripada isim ma'rifat itu sudah tertentu. Kita ambil contoh dari isim nakiroh, seperti lafadz babun. Lafadz babun ini artinya adalah pintu. Ketika saya mengatakan peganglah pintu, maka perintah ini tidak tertuju pada pintu secara khusus. Jadi kita boleh memegang pintu yang mana saja. Boleh pintu rumah, pintu jendela, pintu kamar mandi, atau pintu yang mana saja. Kenapa? Karena perintahnya masih umum. Lafadz babun masih mengandung makna umum, tidak tertentu pada pintu yang khusus. Maka lafadz babun ini masuk dalam kategori isim nakiroh. Beda dengan isim ma'rifat. Contohnya seperti lafadz al-babu. Pada lafadz al-babu di sini ada perbedaan. Jikalau lafadz babun di sini tidak ada al, kemudian untuk lafadz al-babu di sini ada al, maka di sini memiliki makna yang berbeda. Jikalau babun mengandung makna pintu, untuk al-bab mengandung makna pintu itu. Ada penekanan, yaitu ada kata-kata itu. Maka ketika sudah ada kata-kata itu, makna daripada al-babu itu tertuju pada pintu secara tertentu, bukan pintu secara umum sebagaimana lafadz babun tadi. Maka karena pintu tersebut sudah tertentu, maka lafadz al-babu mengandung makna khusus. Contohnya seperti ketika kita memberikan perintah peganglah pintu itu, maka kita diharapkan atau diperintah untuk memegang pintu itu, bukan pintu yang lain, tetapi pintu yang tertentu. Maka lafadz al-bab di sini disebut dengan isim ma'rifat. Contoh lagi seperti lafadz rojulun. Rojulun ini mengandung makna orang laki-laki. Orang laki-laki itu adalah makna dari lafadz rojulun. Ketika saya mengucapkan atau memerintah kepada orang lain, tolong panggilkan orang laki-laki, maka orang yang bagaimana yang akan kita panggil? Yang kita panggil adalah orang laki-laki secara umum. Yang penting itu masuk dalam kategori orang laki-laki, maka bisa saya panggil. Maka lafadz rojul karena sudah mengandung makna umum masuk dalam kategori nakiroh. Beda dengan yang ma'rifat. Contohnya seperti lafadz Muhammad. Tolong panggilkan Muhammad. Maka yang kita panggil bukan orang laki-laki secara umum, akan tetapi orang laki-laki yang bernama Muhammad. Selain Muhammad tidak masuk di dalam perintah saya. Maka lafadz Muhammad karena memang sudah mengandung makna tertentu masuk dalam kategori isim ma'rifat, bukan isim nakiroh. Ini adalah makna dari isim nakiroh dan isim ma'rifat dilihat dari segi maknanya. Selanjutnya, setelah kita mengetahui pengertian daripada isim nakiroh dan isim ma'rifat dilihat dari segi maknanya, sekarang kita akan membahas tentang ciri-ciri daripada isim nakiroh. Dalam hal ini, ketika kalimat itu masuk di dalam kategori isim nakiroh, maka kalimat tersebut tidak bisa dimasukkan di dalam isim ma'rifat. Begitu juga ketika kalimat tersebut tidak bisa disebut dengan isim nakiroh, maka isim
itu masuk dalam kategori isim ma'rifat. Jadi untuk bisa menentukan apakah kalimat tersebut nakiroh atau isim ma'rifat, kita bisa melihat pada ciri-cirinya. Sekarang kita mulai dari ciri isim nakiroh. Secara ilmu nahwu, pengertian daripada isim nakiroh adalah setiap kalimat isim yang pantas untuk menerima al, yang mana al ini dapat memberikan pengaruh terhadap makna daripada kalimat isim tersebut. Ini pengertian yang pertama. Dari pengertian ini bisa ditentukan bahwa yang dimaksud dengan isim nakiroh adalah setiap kalimat isim yang pertama di sana tidak terdapat al. Jadi di sana tidak terdapat al, dalam artian kalimat isim tersebut bertanwin. Kenapa? Karena ketika kalimat isim tidak ada al, maka kalimat isim itu berhak untuk menerima tanwin, karena tanwin merupakan tanda dari kalimat isim. Begitu juga sebaliknya, jikalau kalimat isim tersebut tidak bertanwin, maka kalimat isim itu pasti ada alnya. Dalam hal ini, isim nakiroh dilihat dari segi pengertian yang tadi. Ciri yang pertama adalah kalimat isim tersebut tidak terdapat al, atau kalimat tersebut bertanwin. Nomor dua, isim yang tidak beral tersebut pantas untuk diberi al. Dan al ini bisa memberikan pengaruh. Yang dimaksud dengan pengaruh di sini adalah al ini bisa memberikan makna khusus terhadap kalimat isim yang dimasukinya. Sekali lagi, yang pertama, kalimat isim tersebut tidak terdapat al atau bertanwin. Nomor dua, al yang memang pantas untuk masuk pada kalimat isim tersebut memberikan pengaruh terhadap kalimat isim yang dimasukinya. Jadi syaratnya al tersebut harus memberikan pengaruh. Manakala al tersebut tidak memberikan pengaruh, maka syarat ini tidak terpenuhi. Kita bisa melihat lafadz babun. Pada lafadz babun ini melihat dari syarat yang pertama, di sini tidak terdapat al. Jadi dia bisa ditanwinkan, babun, maka syarat yang pertama terpenuhi. Kemudian syarat yang nomor dua, al tersebut manakala masuk pada kalimat isim lafadz babun ini memberikan pengaruh. Artinya lafadz babun yang awalnya mengandung makna umum, pintu secara umum, ketika dimasukin al, maka lafadz al-babu setelah diberi al ini memberikan pengaruh terhadap makna daripada lafadz babun yang awalnya umum menjadi khusus. Jadi babun pintu, setelah diberi al menjadi pintu itu. Jadi maknanya menjadi khusus. Maka lafadz babun ini sudah bisa disebut dengan isim nakiroh karena memang sudah memenuhi dua syarat. Kita ambil contoh lagi seperti lafadz qalamun. Qalamun ini adalah maknanya pena. Pena yang mana? Pena secara umum, bukan pena tertentu. Apakah ini bisa disebut dengan isim nakiroh? Kita lihat. Yang pertama, lafadz kolam di sini tidak terdapat al, sehingga lafadz kolam bisa diberi tanwin. Qalamun, syarat pertama terpenuhi. Kemudian syarat yang kedua, apakah al yang memang nanti akan memasukin lafadz kolam ini memberikan pengaruh? Lafadz kolam ketika diberi al menjadi al-qalamu. Maknanya awalnya qalamun pena secara umum, setelah diberi al-qalamu menjadi pena itu. Dari sini bisa dilihat bahwa al yang diberikan kepada lafadz kolam itu memberikan pengaruh makna terhadap lafadz kolam yang awalnya pena secara umum menjadi pena itu. Maka lafadz kolam ini sudah bisa disebut dengan isim nakiroh. Kita ambil contoh lagi seperti lafadz Makkah. Lafadz Makkah apakah bisa disebut dengan isim nakiroh? Kita lihat apakah di sini terdapat al? Tidak terdapat al. Maka di sini sudah memenuhi syarat yang pertama. Kemudian apakah di sini pantas untuk diberi al menjadi al Makkah? Dalam hal ini lafadz Makkah tidak pantas untuk diberi al. Kenapa? Karena lafadz Makkah di sini maknanya sudah khusus.
ketika kita mengatakan engkau akan pergi haji kemana? Ke Mekah. Maka yang dimaksud dengan Mekah di sini bukan Mekah yang ada di Indonesia ataupun Mekah di negara yang lain, akan tetapi yang dimaksud dengan Mekah di sini adalah Mekah yang ada di Arab Saudi. Kenapa? Karena hanya satu-satunya Mekah yang ada di Arab Saudi dan Mekah tidak ada di negara yang lain. Sehingga karena memang Mekah ini tertentu pada Mekah yang ada di Arab Saudi, maka lafaz Mekah tidak pantas untuk diberi al karena maknanya sudah khusus. Kita ambil contoh lagi seperti lafaz Al-Abbas, Abbas. Lafaz Abbas ini tidak terdapat al, maka syarat yang pertama terpenuhi. Kemudian apakah dia bisa diberi al menjadi Al-Abbas? Bisa. Akan tetapi al ini tidak memberikan pengaruh terhadap lafaz Al-Abbas. Kenapa? Karena lafaz Abbas sendiri sudah khusus. Sehingga sekalipun dia diberi al, maka al tersebut tidak memberikan pengaruh apapun terhadap lafaz Al-Abbas itu sendiri. Kenapa? Karena lafaz Abbas sudah khusus. Jadi al ini tidak memberikan pengaruh apa-apa. Dari sini maka bisa dilihat syarat yang kedua tidak terpenuhi. Sehingga lafaz Abbas ini tidak bisa disebut dengan isim nakiroh karena tidak memenuhi syarat yang kedua. Dari contoh-contoh ini bisa dilihat bahwa kalimat yang sudah memenuhi dua syarat ini bisa disebut dengan isim nakiroh. Karena memang sudah bisa disebut dengan isim nakiroh, maka kalimat itu tidak bisa disebut dengan isim ma'rifat. Begitu juga kalimat Makkah dan lafaz Abbas yang tidak memenuhi syarat untuk bisa disebut dengan isim nakiroh, maka dia masuk dalam kategori isim ma'rifat. Ini adalah pengertian dari isim nakiroh yang pertama. Pengertian daripada isim nakiroh yang kedua adalah kalimat isim yang memang tidak pantas atau tidak bisa diberi al, karena memang tidak pernah kita temui bahwa kalimat tersebut diberi al, akan tetapi kalimat tersebut mengandung makna kalimat yang kandungan makna kalimat tersebut bisa dan pantas untuk diberi al. Contohnya seperti lafaz dzu. Lafaz dzu ini maknanya adalah yang memiliki. Lafaz dzu ini tidak pernah kita temui dia diawalin dengan al menjadi al-dzu, tidak pernah. Jadi dzu selama-lamanya tidak ada alnya. Akan tetapi sekalipun demikian, lafaz dzu ini mengandung makna kalimat yang dia pantas untuk diberi al. Dalam hal ini dzu mengandung makna sohib. Lafaz sohib ini maknanya adalah yang memiliki. Dalam hal ini lafaz sohib ini memang tidak ada alnya sehingga dia dibaca sohibun. Meskipun demikian lafaz sohib ini pantas untuk diberi al. Kenapa? Karena lafaz sohib masih mengandung makna umum yang mana apabila dia dimasukin al maka maknanya menjadi khusus. Dari sini bisa dilihat bahwa al yang akan memasukin lafaz sohib ini memberikan pengaruh terhadap makna daripada lafaz sohib. Sehingga lafaz sohib bisa masuk dalam kategori isim nakiroh. Karena lafaz sohib bisa masuk dalam kategori isim nakiroh, maka lafaz dzu yang mengandung makna sohib itu juga masuk dalam kategori isim nakiroh. Ini adalah pengertian isim nakiroh yang kedua. Sebagaimana telah kita singgung tadi bahwa isim nakiroh adalah kalimat isim yang pantas untuk dimasukin al. Artinya al yang masuk pada isim nakiroh tersebut memberikan pengaruh terhadap makna daripada isim nakiroh yang awalnya umum setelah dimasukin al menjadi khusus. Lalu yang dimaksud dengan al ini al apa? Yang dimaksud dengan al di sini adalah al-ta'rif. Al-ta'rif adalah al yang berfungsi untuk mengkhususkan makna yang awalnya umum menjadi khusus. Jadi ini adalah al-ta'rif.
Jadi al-ta'rif berfungsi untuk mengkhususkan makna kalimat yang awalnya umum menjadi khusus. Seperti tadi, lafaz babun yang awalnya maknanya pintu secara umum, setelah dimasukin al menjadi al-babu, maka maknanya menjadi khusus, pintu itu. Ini adalah al-ta'rif. Kalimat isim yang tidak masuk dalam kategori isim nakiro, maka dia disebut dengan isim ma'rifat. Jadi apa isim ma'rifat? Isim ma'rifat adalah kalimat isim yang tidak masuk dalam persyaratan sebagai isim nakiro. Isim ma'rifat ini ada 7. Yang pertama adalah isim dhamir. Isim dhamir, kita ambil contoh seperti lafaz huwa, ini adalah isim dhamir. Contoh lagi seperti lafaz darabtu, saya telah memukul. Tu ini adalah dhamir dan ini masuk dalam kategori isim ma'rifat. Kemudian isim ma'rifat yang kedua adalah isim alam. Isim alam ini adalah kalimat isim yang mengandung makna nama. Ambil contoh seperti lafaz Muhammad. Muhammadun ini masuk dalam kategori isim alam. Kemudian yang ketiga adalah isim isyarah. Isim yang mengandung makna petunjuk. Contohnya seperti lafaz hadza atau dzalika dan lain sebagainya. Hadza maknanya ini, dzalika maknanya itu. Ini adalah isim ma'rifat yang ketiga. Kemudian isim ma'rifat yang keempat adalah isim mausul. Isim mausul itu adalah kalimat yang tidak bisa berdiri sendiri, selalu butuh pada silah dan aid. Contohnya seperti lafaz alladzi, kemudian allati, alladzina, dan lain sebagainya. Kita seringkali mendengarkan di dalam Al-Quran kata-kata ya ayyuhalladzina, maka alladzina itu masuk dalam kategori isim mausul. Selanjutnya masih ma'rifat yang kelima adalah kalimat isim yang dimakrifatkan dengan al. Artinya sebagaimana tadi isim nakiroh yang awalnya mengandung makna umum kemudian dimasukin al-ta'rif, maka kalimat isim tersebut sudah bermakna makrifat, artinya bermakna secara khusus. Contohnya seperti lafaz al-babu. Awalnya babun, pintu secara umum, dimasukin al menjadi al-babu, pintu itu maknanya menjadi khusus. Ini adalah isim ma'rifat yang kelima. Kemudian isim ma'rifat yang keenam adalah kalimat isim yang dimudhofkan kepada salah satu dari isim ma'rifat yang ada. Contohnya seperti lafaz qalam. Lafaz qalam ini adalah isim nakiroh karena mengandung makna umum. Qalam pena, pena secara umum. Akan tetapi ketika lafaz qalam ini disandarkan pada salah satu daripada isim ma'rifat yang lain, maka lafaz qalam yang awalnya mengandung makna umum ini maknanya menjadi khusus. Contohnya seperti lafaz qalamu Zaidin. Artinya qalamnya Zaid, penanya Zaid. Jadi di sini maknanya sudah menjadi khusus, bukan makna qalam secara umum, tapi yang dimaksud di sini adalah qalam penanya Zaid, pena miliknya Zaid, bukan qalam miliknya orang lain. Ini adalah isim ma'rifat yang keenam. Dan isim ma'rifat yang ketujuh adalah isim ma'rifat yang diawalin dengan huruf nida, yaitu ya. Nih contohnya seperti lafaz ya rajulu. Wahai orang laki-laki. Lafaz rajul awalnya adalah mengandung makna umum. Setiap orang laki-laki masuk dalam kategori lafaz rajulun. Akan tetapi bagi orang yang tidak mengetahui nama dari seorang laki-laki, bisa saja dia memanggil orang laki-laki yang ada di depannya dengan kata-kata ya rajul, wahai orang laki-laki.
sekalipun maknanya umum, tetapi kandungan maksud daripada lafadz rojul ini khusus, yaitu orang laki-laki yang ada di depannya. Sehingga lafadz rojul yang awalnya umum menjadi khusus. Masing-masing daripada isim ma'rifat itu akan kita bahas satu persatu pada pembahasannya masing-masing. Demikianlah pembahasan tentang isim nakiroh dan isim ma'rifat. Silakan dipelajarin dan semoga menjadi ilmu yang barokah.